Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Hari ini kita akan belajar SBDP tema 8, yaitu subtema 2 tentang pola lantai dan subtema 3 tentang gambar cerita. Baik, nah sekarang siapkan bukunya ya. Sama-sama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku sekalian, yang pertama kita akan bahas subtema 2, pola lantai dalam tari kreasi daerah. Ibu akan berikan videonya. Nah, kalian simak dengan baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar SBDP tema 8 subtema 2, pola lantai. Pola lantai gerak tari. Pola lantai adalah garis imajiner yang dilalui oleh penari pada saat melakukan gerakan tari. Pola lantai dasar ada dua macam. Yang pertama, pola lantai garis lurus. Pengembangan dari pola lantai garis lurus adalah pola lantai horizontal, diagonal, vertikal, zigzag, segitiga, segi 4, segi 5, dan lain-lain. Yang kedua, pola lantai garis lengkung. Pengembangan dari pola lantai garis lengkung adalah lingkaran atau melingkar, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Dapat dilihat untuk bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari. Sedangkan yang ini adalah bentuk pola lantai yang dibuat formasi penari. Contoh pola lantai pada tarian daerah. Tari legong menggunakan pola lantai segitiga. Tari saman menggunakan pola lantai horizontal. Tari sodati dari Aceh menggunakan pola lantai yang bermacam-macam. Ada pola lantai lurus, pola lantai segi 4, pola lantai berbentuk huruf U, pola lantai zigzag, pola lantai bentuk S, segitiga, dan pola lantai segi 4 silang. Contoh pola lantai pada tarian daerah Bedoyo. Tari Bedoyo berasal dari Yogyakarta, termasuk ke dalam jenis tari klasik. Pola lantai yang digunakan adalah horizontal. Pola lantai dikenal dengan nama rakit jalur. Maksudnya menggambarkan 5 unsur yang ada pada diri manusia, yaitu cahaya, rasa, sukma, nafsu, dan perilaku. Sedangkan pola lantai pada tari jaran kepang yang berasal dari Yogyakarta adalah horizontal. Tari jaran kepang ini termasuk dalam jenis tari rakyat. Selain pola lantai, penyajian tari lebih lengkap jika menggunakan iringan. Iringan tari merupakan salah satu unsur pertunjukan tari. Iringan tari berasal dari tubuh manusia, contohnya tepuk tangan, hentakan kaki, suara-suara dari mulut, contohnya siulan atau nyanyian. Juga berasal dari alat musik, berupa alat musik tradisional, dapat juga alat musik modern. Nah, anak-anakku sekalian, tadi kalian sudah menyimak video subtema 2, yaitu tentang pola lantai dalam tari kreasi daerah. Nah, sekarang coba kalian simak video subtema 3, yaitu tentang gambar cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar SBDP tema 8 subtema 3, gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang menceritakan suatu adegan atau peristiwa. Contohnya seperti ini.
Ini merupakan contoh dari cerita bergambar atau cergam. Biasanya kalian menyebutnya dengan komik. Ciri-ciri gambar cerita. Ada urutan peristiwa, ada gambar yang menarik, hadir untuk menyampaikan cerita, minimal menyampaikan 4 gambar cerita. Fungsi gambar cerita. Menarik perhatian, memperjelas alur atau isi cerita, menambah nilai artistik atau keindahan, memperjelas isi pesan dalam promosi suatu barang, sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Teknik gambar cerita ada 2 macam. Yang pertama, teknik kering. Teknik yang tidak memerlukan air sebagai pengencernya. Contoh media dalam teknik kering adalah pensil, arang, kapur, dan krayon. Yang kedua, teknik basah, yaitu teknik yang memerlukan air sebagai pengencernya. Contoh media pada teknik basah adalah cat air, cat minyak, dan tinta. Ini adalah contoh hasil gambar dengan menggunakan teknik kering. Dan ini adalah contoh hasil gambar dengan menggunakan teknik basah. Langkah-langkah membuat gambar cerita. Persiapan bahan dan alat. Sebelum menyiapkan bahan dan alat, sebaiknya kalian menentukan terlebih dahulu teknik apa yang akan digunakan. Apakah teknik basah atau teknik kering, sehingga kalian lebih mudah menyiapkan bahan dan alatnya. Menentukan tema. Pemilihan tema akan menentukan gambar yang akan dibuat. Penentuan tema dapat dilakukan dengan melihat lingkungan sekitar atau pengalaman diri sendiri dan orang lain. Pembuatan sketsa. Setelah menentukan tema, langkah selanjutnya yaitu membuat sketsa. Langkah yang terakhir adalah menyelesaikan gambar atau mewarnai gambar. Nah, anak-anakku sekalian, demikianlah tadi video yang dapat Ibu berikan kepada kalian, yaitu tentang subtema 2 dan subtema 3. Nanti ada tugas di Google Form, kerjakanlah soal yang ada di Google Form. Terima kasih atas perhatiannya, jaga kesehatan dan selalu berdoa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.